Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Duha dengan NPM 2175356. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keamanan data pribadi dan data organisasi. Oke, yang pertama yaitu mengenai perlindungan data pribadi dan organisasi. Yang pertama, kerahasiaan data menggunakan enkripsi dan akses yang terbatas untuk data pribadi dan data organisasi. Nah, maksudnya itu jika itu data pribadi, jangan sampai orang lain memiliki akses kepada data tersebut. Maka itu akan merugikan data pribadi kita sendiri. Siapa tahu orang tersebut melakukan ketidaksengajaan, dia menyebarkan lagi ke orang lain, maka itu akan mengakibatkan pencurian data. Lalu jika itu data organisasi, jangan sampai orang lain tahu data tersebut. Yang boleh tahu itu hanya beberapa anggota dalam organisasi tersebut. Bahkan anggota tersebut harus mengerti tentang data organisasi tersebut, tentang data itu. Jadi tidak sembarang orang organisasi dapat mengetahui data tersebut. Seperti contohnya yang boleh memiliki akses tersebut ya orang yang memegang bagian IT di dalam organisasi tersebut. Dalam bidang yang lain tidak boleh memiliki akses ke data tersebut. Yang kedua yaitu pemantauan keamanan, memonitoring aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi proteksi keancaman. Pastikan memonitoring jaringan dan sistem untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jangan menggunakan jaringan yang bukan milik dia, seperti mengakses wifi di tempat umum gitu, dan menginstal aplikasi sistem yang berbahaya. Lalu yang ketiga, pengaturan kebijakan keamanan, membuat dan menerapkan kebijakan keamanan yang jelas untuk mengatur penggunaan data. Jadi ini mungkin menerapkan kebijakan keamanan ini, mungkin setiap anggota yang memiliki akses ini dibatasi untuk mengetahui data tersebut, dan jika melanggar mungkin akan dikenakan undang-undang atau hukuman gitu. Yang keempat, backup dan pemulihan data, melakukan backup data secara teratur dan memiliki rencana pemulihan dalam kasus kehilangan data. Pastikan data yang ada dalam organisasi atau data pribadi itu memiliki backupannya, agar ketika data hilang kita masih memiliki backupannya, dan itu rutin kita backup mungkin setiap bulan atau setiap setengah tahun sekali gitu kita backup. Lalu selanjutnya, ancaman keamanan data. Yang pertama itu malware, virus komputer, ransomware, dan spyware yang bertujuan mencuri atau merusak data. Contohnya itu seperti kalau data pribadi itu biasanya dia orangnya, contohnya itu seperti undangan palsu. Itu seperti undangan pernikahan gitu, tapi di situ tersebut itu menggunakan format aplikasi atau APK, dan target harus menginstal aplikasi tersebut supaya bisa dibuka. Padahal sebenarnya itu adalah malware. Ketika target sudah menginstal aplikasi tersebut dan mengizinkan semuanya, maka data yang dimiliki di HP target akan diserap oleh orang pencuri data tersebut atau orang cyber tersebut atau penjahat cyber tersebut. Lalu yang kedua, phishing, upaya mendapatkan data pribadi dan informasi sensitif melalui email palsu atau situs web palsu. Kurang lebih sama seperti malware tadi. Dia meminta klien untuk memasukkan beberapa informasi pribadi di dalam email atau situs web palsu tersebut.
Lalu yang ketiga yaitu serangan DDoS, mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri situs web dengan lalu lintas yang berlebihan. Biasanya ini terjadi pada serangan ini terjadi kepada organisasi, data organisasi, seperti data organisasi. Contohnya tuh Komisi Pemilihan Umum. Sekarang kan lagi genting-gentingnya dengan pemilihan umum. Maka jika ada orang yang tidak senang dengan itu, dia melakukan serangan DDoS, yaitu serangan bertubi-tubi kepada server KPU tersebut dan mengakibatkan server tersebut down dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Lalu kesadaran mengenai keamanan data. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya keamanan data melalui kampanye, pelatihan, dan sumber daya yang mudah diakses. Jadi setiap anggota atau pribadi lah, setiap pribadi orang harus memiliki pengetahuan tentang keamanan tersebut. Bisa belajar melalui contohnya kampanye gitu, kampanye keamanan data, atau webinar-webinar yang membahas keamanan data, lalu pelatihan seperti saya di sini pelatihan menggunakan Cisco Packet Tracer mengenai keamanan data dan sumber daya yang mudah diakses, seperti ini contohnya dari YouTube atau dari TikTok. Informasi yang bisa didapat dari YouTube atau TikTok. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melindungi data. Memiliki password yang kuat. Harus ini sudah menjadi kewajiban setiap individu atau organisasi, harus bisa membuat password yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh orang-orang yang tidak kita inginkan. Lalu yang kedua, memperbarui sistem secara teratur. Memastikan sistem perangkat dan perangkat lunak terbaru terpasang dan diperbarui. Seperti sistem-sistem keamanan yang terbaru seperti itu harus segera diupdate, dan perangkat yang sekiranya sudah tidak layak itu segera diupdate. Perangkat lunak seperti updatean OS itu segera diupdate untuk melindungi data-data kita atau data organisasi. Lalu yang ketiga, memberikan izin akses yang sesuai. Hanya memberikan akses yang diperlukan untuk anggota organisasi yang membutuhkan. Nah, ini biasanya akses ini oleh organisasi, data organisasi. Hanya beberapa orang saja yang boleh mengakses dan memiliki hak akses ke data tersebut, tidak boleh orang lain. Lalu pola keamanan yang umum digunakan yaitu pemakaian firewall. Firewall ini keamanan seperti software keamanan gitu. Lalu pemanfaatan VPN, virtual private network, agar terhindar dari lokasi yang sebenarnya lokasi realnya. Lalu audit keamanan rutin, dan yang terakhir pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak itu selalu diupdate agar melindungi data-data kita, memperkecil kemungkinan penjahat untuk masuk ke dalam data kita. Lalu yang selanjutnya, keamanan teknologi informasi, keamanan jaringan. Memastikan infrastruktur jaringan yang aman dan melindungi data yang dikirim dan diterima. Jadi jika kita ingin mengakses data organisasi, terutama data organisasi itu kan sangat penting gitu kan, kita tidak boleh mengaksesnya di sembarang tempat, apalagi menggunakan jaringan yang tidak kita ketahui. Semisal kita lagi di stasiun gitu, ada wifi, itu tidak dikunci wifi-nya. Nah, kita jangan coba-coba mengakses wifi itu dan kita masuk ke dalam data organisasi. Kemungkinan besar wifi itu bisa membaca semua apa yang kita inputkan di dalam komputer kita. Bisa saja itu yang membuat data pribadi atau data organisasi kita bocor,
dan itu sangat berbahaya. Disarankan tidak menggunakan data yang tidak kita kenal, apalagi di tempat umum. Lalu enkripsi data, mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Ini biasanya otomatis dari komputer, dia mampu, sistem-sistem sekarang itu udah mampu mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca. Lalu kontrol akses, memastikan hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif. Nah, ini biasanya yang memiliki kontrol akses ini hanya beberapa anggota saja yang benar-benar mengerti pada bagian data organisasi tersebut. Tidak boleh orang dalam bidang lain mampu memiliki akses ke data tersebut. Itu sangat berbahaya, kemungkinannya nanti data itu akan bocor atau orang lain akan berusaha mencuri data dari orang yang memiliki akses sembarangan tersebut. Lalu yang terakhir, strategi menghadapi serangan cyber. Deteksi dan respon cepat, menggunakan sistem deteksi instruksi dan merespon serangan dengan segera. Sekarang sudah banyak sistem-sistem yang mampu mendeteksi serangan-serangan seperti itu, dan kita harus segera merespon serangan tersebut agar tidak semakin jauh serangan tersebut, agar bisa langsung kita stop gitu, agar data tersebut tidak tercuri. Lalu pemulihan data, memiliki rencana pemulihan data yang efektif untuk mengatasi serangan cyber. Nah, ini tadi kurang lebih yang seperti backup tadi, terus memiliki backupannya. Ketika data yang tersebut dicuri, kita memiliki backupan dan sudah pasti kita amankan terlebih dahulu. Lalu penyadaran dan pelatihan, meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan mengenai serangan cyber. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini harus banyak belajar mengenai serangan cyber, mampu mengamankan data-data seperti itu, banyak berlatih. Pokoknya harus benar-benar data itu harus terjaga, jangan sampai bocor atau diserang oleh orang lain. Lalu yang terakhir, peningkatan sistem keamanan, mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru untuk melawan serangan cyber. Kurang lebih ini seperti updatean tadi, setiap ada teknologi keamanan baru, kita harus mencoba dan mempelajari terlebih dahulu, lalu mencoba apakah teknologi itu mampu mengamankan data-data kita. Jika mampu, bisa kita gunakan untuk melawan serangan cyber. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf dalam pemaparan presentasi ada tutur kata yang salah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.